Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan kita masuk ke segmen terakhir. Masih bersama saya saat ini, Ketua KPAI Ibu Ai Mariyati Solihah. Bu Ai, iya ini kasus-kasusnya tampaknya semakin hari memang semakin ada, dan Ibu tadi juga mengatakan bahwa bagaimana kita melakukan treatment atau mencarikan solusi, atau sebenarnya kita mungkin menarik jejak ke belakang begitu terkait dengan penyebab bullying ini. Tricky ya Bu ya, banyak sekali faktor dan ini cukup kompleks begitu, tidak hanya bisa menyalahkan satu atau dua pihak saja, orang tua atau lembaga pendidikan. Tapi masalahnya kasusnya tidak jarang menimbulkan korban jiwa Bu, di mana korbannya juga anak-anak ya. Ini gimana? Iya, tentu ini menjadi alarm yang sangat berdering, nyala gitu ya, nyaring buat kita semua. Bahwa sesungguhnya kalau dari pusat pendidikan ya, antara keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan ya, tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa di dalamnya, itu memang harus berperan optimal dalam melakukan pencegahan, penanganan. Nah ini yang kadang-kadang sulit ya, membangun ritme pelaporan misalnya, lalu ada mekanisme terkait penyelesaian masalah, karena kami masih melihat ada situasi yang terlalu instan untuk menyelesaikan. Misalnya, ini ada anak yang dicap bandel, keluarkan. Ini masih banyak di berbagai tempat. Atau ada yang ini membuat nama baik sekolah jelek. Ini juga ada tindakan-tindakan yang tadi saya sebut instan. Jadi KPAI melakukan langkah-langkah hasil pengawasan ini kami sampaikan kepada publik ya, untuk menjadi guidance, panduan bersama ya, bahwa pemerintah daerah gitu, di dalamnya tentu ada struktur masyarakat adalah orang tua, keluarga ya, level terkecil dari masyarakat, dan tentu masyarakat di dalamnya. Mari sama-sama kita melakukan langkah-langkah pencegahan, penanganan, pemulihan pada anak-anak ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita akan berjibaku dengan 3 elemen penting anak-anak menjadi korban, pelaku, bahkan yang menyaksikan sekaligus ya. Mungkin kalau pelakunya dewasa, kita lebih mengenal langkah-langkah yang sangat familiar di masyarakat. Tetapi kalau yang sudah menjadi pelakunya anak juga, sementara kita lihat misalnya sistem peradilan pidana juga adalah undang-undang ya, bukan hanya dia di atas kertas. Tetapi ada situasi yang ini juga tidak boleh anak-anak merasa kami kebal dalam hukum, tidak bisa. Karena pertanggungjawaban secara hukum itu jelas diatur, baik itu melalui usia, baik itu melalui tuntutan atas pemenjaraan. Sementara ada 3 pesan penting di dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah anak ini ketika menjadi pelaku, itu harus menjadikan pembinaan sebagai langkah awalnya. Yang kedua, pelatihan. Karena pelatihan itu di dunia kerja misalnya dia, atau memberikan sanksinya itu, dia misalnya tidak sudah melakukan tindakan dan terbukti, maka dia melakukan pembinaan tadi dan kemudian pelatihan kerja, karena dia memang sudah ada langkah-langkah yang pidana yang sudah dilakukan di masa lalunya. Dan yang ketiga, dengan masyarakat, ya, dan yang ketiga barulah pemenjaraan. Nah ini pemenjaraan itu alternatif paling akhir gitu ya, ketika 2 hal pembinaan tadi itu dilakukan tetapi terjadi lagi misalnya, atau dia tidak menimbulkan efek jera. Jadi bukan, saya ingin meluruskan kita semua bukan menjadi kebal hukum, tetapi ini semua akan relevan ketika di usia, kan tadi minimalnya gitu ya, 14 tahun ke atas, berarti kan kurun waktu usia 15 dia sudah punya pertanggungjawaban hukum itu. Dan dalam konteks yang secara pidana terlihat berapa setengahnya, tuntutannya itu tidak boleh dari kurang dari 7 tahun. Kalau misalnya undang-undang perlindungan anak gitu ya, undang-undang misalnya KUHP itu kan jelas ya berapa tahun misalnya maksimal luka berat itu berapa misalnya. Nah ini seperduanya adalah berarti bisa diberlakukan kepada anak-anak yang usia tadi disampaikan. Jadi sekali lagi di Indonesia ini pemberlakuan efek jera bagi siapapun pelaku kekerasan secara ranah hukum itu relevan. Termasuk untuk pelaku anak-anak. Tetapi sekali lagi kita harus lebih proporsional memahami sistem peradilan, dan ini sebagai aspek terakhir ya untuk sebuah langkah-langkah yang tadi, yaitu pembinaan, aspek pelatihan, dan kemudian tadi ada situasi pemenjaraan. Untuk itu
ini tidak boleh dipilah hanya satu atau dua lainnya. Ya, siapapun orang tua harus tetap ketika anaknya sebagai pelaku, maka dia bimbing, maka dia bina. Bukan kemudian saya pondokin aja deh, atau saya kembalikan deh ke sekolah berasrama. Nah, suka gitu. Bapak ini kan melihat kan ada gejala seperti itu. Ada pattern gitu, ada semacam kebiasaan. Saya nggak tahu apakah ini memang berangkat dari kebiasaan atau katakanlah tradisi, atau mungkin ini praktik yang memang sudah berlaku lama begitu di tengah masyarakat begitu. Ketika orang tua tidak mengambil tanggung jawab yang lebih ketika pelakunya anak sendiri. Gitu. Dan yang muncul kan kemudian memalukan keluarga. Iya. Jadi sampah masyarakat malah gitu, cuma kan kayak tidak adil juga sih. Nah, ini yang saya ingin katakan ya di sini, bahwa penerimaan orang tua itu bukan hanya kembalilah makan tidur di rumah kami, tetapi pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang kemudian anak ini belum tersalurkan sehingga kok dia menjadi merasa jagoannya itu tersalurkan ketika mukulin orang itu kenapa? Kan itu menjadi pertanyaan besar. KPAI ingin memastikan bahwa situasi itu, penelitian BAPAS ya, dalam hal ini penelitian masyarakat terkait anak ini, itu yang kemudian dimunculkan, disampaikanlah kepada orang tua sebagai wali yang mengetahui hasil asesmen bahwa anak-anak ini, bahwa anak Anda ini memiliki rekam jejak latar belakang, motivasi-motivasi dan lain sebagainya itu seperti ini. Dan ini tidak boleh diam, tindak lanjutilah oleh orang tua. Oh, bahwa ada sesuatu, dia ini ternyata minatnya jadi aktor silat ternyata. Sebenarnya. Misalnya. Ya kayak di Cilacap sebenarnya kan juga itu siswa yang berprestasi gitu di bidang pencak silat, bela diri lah gitu. Tapi kok ya bisa salah untuk jalan gitu, gimana? Nah, ini kan ada berarti misleading ya untuk menempatkan anak-anak berprestasi, dalam hal ini anak yang punya minat dan bakat tidak mampu memiliki tempat untuk menyalurkan. Nah, kembali lagi, ini yang menjadi esensi terhadap sistem peradilan pidana, bahwa sesungguhnya anak-anak ini pada aspek yang lebih jauh sedang tumbuh berkembang, dan dia memiliki satu masa depan yang memang harus kita semua yang memastikan bagaimana dia bisa mengekspresikan itu dalam sesuai dengan kurun waktu yang sedang dilakukan. Tumbuh dan berkembang ini kan nggak bisa hanya dibatasi mungkin usianya sampai 15 tahun, mungkin usianya sampai 16, usia 18 tahun ke bawah, maka inilah proses dia tumbuh dan berkembang. Sehingga ketika tidak ada kanal-kanal bagi dia mengekspresikan, ya artinya ada ruang juga yang tidak mampu mengelola emosi dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah ya ini menumpuk di dalam data-data anak berkonflik hukum. Jadi KPAI sendiri memang pernah bertemu ya, maksudnya pasti pernah bertemu dengan para pelaku yang kebetulan usia anak-anak ini. Polanya begitu ya Bu. Memang secara psikologis mereka mencari perhatian lebih yang tidak didapat dari Di tahun 2018 ada dua penyebab kami datang ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang sudah dipenjara, Mbak. Ada dua hal yang menurut kami sangat latar belakang yang menyita perhatian. Pertama, dia tidak pernah mendapat apresiasi dari orang tua, dan yang kedua, dia tidak dilibatkan dalam aktivitas di dalam rumah tangga. Artinya, saya kalau mudahnya nih, cuci motor kayak ajak anak lah, bersih-bersih masak kayak ajaklah anak. Ini pada situasi tidak ada perhatian, ajakan, sapaan, bahkan kehangatan yang sebenarnya dibutuhkan anak, ya mereka mencarilah. Saya lebih banyak yang ngajak geng saya, saya lebih dilibatkan, dan apresiasi itu saya dapat dari luar, bukan dari orang tua. Nah, udah pada fase itu, ini yang kemudian menjadi betul-betul pengasuhan itu menjadi nomor utama. Pintu utama yang kemudian bisa saja terjadi apapun pada anak-anak kita. Itu 2018. Nah, ini tentu kami kan terus mengembangkan berbagai penelitian gitu ya, indeks pengasuhan kita misalnya, kajian-kajian kita, lalu perilaku kekerasan yang tadi saya bilang orang tua menyelesaikan juga kerap dengan kekerasan dan dilihat anak. Ini yang kemudian menjadi faktor-faktor pendukung lainnya. Ya, dan diantaranya pesatnya teknologi dan informasi kan ini yang membedakan fase dulu dengan 4.0 misalnya, yang mungkin dalam 10 tahun ke depan lah akan menjadi tantangan kita semua. Ini yang terjadi. Jika ini tidak ditangani atau ya belum menjadi concern, ya kita harus bisa menciptakan terminologi darurat itu sendiri ya Bu ya. Apa yang
terburuk? Kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi? Ya, kita akan masuk pada bonus demografi 2035. Di 2045 kita sudah masuk pada Indonesia emas. Artinya 70% kita akan berada di usia 16 tahun ke atas dan 45 tahun ke bawah atau 50 tahun ke bawah. Itu artinya manusia produktif membanjiri di tahun 2045. Dan membanjiri itu harus dengan situasi yang memiliki etos kerja, SDM unggul. Bukan dibanjiri dengan kita berebut ruang resources ekonomi, kriminalitas, tidak siap dengan segala bentuk kemajuan. Mempersiapkan itulah yang hari ini anak-anak ini yang konon inilah yang justru akan jadi pemimpin di era itu, usia 16 tahun ke bawah dan usia dari 50 tahun ke bawah. Ya kalau kita kan udah tahu kemana ya Mbak Fani. Oleh sebab itu pertanyaannya, ada etape apa ketika ini tidak disiapkan? Ini akan jadi bonus demografi atau menjadi malapetaka demografi pilihannya. Sementara kita sudah dianggap di tahun ini siap bersaing dengan global. Gitu. Nah ini yang kemudian KPAI pastikan baik masukan terkait isu perlindungan anak ya, pemenuhan haknya di level pendidikan, tidak ada lagi yang putus sekolah misalnya. Situasi sekolah pun bukan hanya kognisi seperti tadi yang kita bahas. Itu untuk mempersiapkan bahwa rancangan pembangunan di Indonesia harus bersumber pada situasi ini, kemudian sumber daya ini, dan menyiapkan masa depan di era generasi emas, yaitu di tahun 2045 ini. Kita harus jauh ke depan, tidak hanya kita cari solusinya buat kali ini gitu, jangka waktu dekat ini, tapi jauh ke depan. Itu yang kita persiapkan sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa negara yang siap bersaing di antara kancah global yang juga sedang menyiapkan persaingannya di berbagai negara. Setuju Bu Ai. Kita berpacu dengan waktu dan kalau saya sih tangkap begitu konklusinya, kini salah satu solusi yang juga bisa diberlakukan saat ini gitu juga adalah waktu gitu. Orang tua meluangkan waktu buat anak-anaknya, bukan meluangkan ya, kalau meluangkan kan jumlahnya sedikit ya Bu ya. Ini sudah tanggung jawab mengkonsentrasikan waktunya buat anak-anak begitu ya Bu ya, dan juga lembaga pendidikan serta mungkin dari kementerian sendiri memberikan waktu begitu untuk lembaga pendidikan ini supaya lebih lagi ya memberi peran maksimal ya, dan bukan sesuatu yang ambil jalan pintas ya, tetapi memang sudah menjadi sistem pendidikan bersama. Ada pencegahan, penanganan, pemulihannya. Ini peran-peran yang harus lebih ditingkatkan. Kita benar-benar berharap Ibu ya, tahun 2023 ke depan, 2024 ini kasus akan menurun dan maksudnya semakin banyak lagi influence baik, kebiasaan baik yang kita lakukan di sekitar kita supaya kita bisa sama-sama ya memutus mata rantai perundungan ini, terutama untuk anak-anak. Baik, Bu Ai, karena waktunya sudah habis, terpaksa kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari, tapi terima kasih banyak Ibu sekali lagi telah meluangkan waktu bersama kami dalam One on One. Nggak apa-apa ya, kita ganggu lagi ya Bu di lain kesempatan, tapi mungkin bahasannya bisa lebih positif ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Lebih produktif. Awak media tetap akan mendukung tentunya kinerja kita sama-sama untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Ai ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan demikian pemirsa One on One, saya Fani Maniar, terima kasih. Sampai jumpa.